dari kawasan Damai, Sumbodro 14 Kota Tegal, 93.2 RCA Ihsaniyah FM, unik dan mendidik. Pada pecinta RCA Ihsaniyah, seorang muslim adalah orang yang tidak menyakiti muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Ya, sahabat muslim, ada pecinta RCA Ihsaniyah, tidak seperti biasanya. Biasanya kalau jam segini kita mengikuti daring ya, Ihsaniyah Class on Air bersama SMK Ihsaniyah. Spesial hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ya, hari ini kita akan mengikuti bersama talk show bersama ACT. Saya mudah-mudahan nggak salah ya Mbak ya. ACT, Aksi Cepat Tanggap Humanity Talk Show. Sudah hadir di studio Mbak Solihah Nova Wijayanti, atau mungkin lebih familiar disapa dengan Mbak Nova. Beliau adalah Marketing Communication ACT Tegal. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Mbak Nova. Waalaikumsalam Pak Yasi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, kelihatannya sih memang seger sih, berarti sehat. Indikasinya kalau seperti segar. Oke, di talk show kali ini kita akan mengangkat tema bergerak bersama, selamatkan bangsa. Oke. Mungkin juga teman-teman banyak yang penasaran sih dengan tema yang cukup berat, bergerak bersama untuk selamatkan bangsa. Mungkin ada upaya-upaya atau ada langkah-langkah tertentu yang akan dilakukan oleh Mbak Nova dan tim terkait dengan tema untuk menyelamatkan bangsa. Oke, kita langsung aja ke Mbak Nova. Mungkin biar Mbak Nova menyampaikan dulu deskripsi dari program kita hari ini, kemudian nanti kita biasalah mengalir aja untuk tanya jawab yang sekiranya bisa kita sampaikan. Dan kalau ada teman-teman dari pendengar RCA yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan deh bisa ke WhatsApp-nya RCA di 0858 4664 4420. Atau kalau Anda yang kebetulan ngerti nomor saya, bisa japri saya juga nggak apa-apa begitu. Baik, Mbak Nova, mungkin bisa dikasih penjelasan dulu nih sama pendengar RCA, sama sahabat muslim, terkait dengan talk show kita hari ini, bergerak bersama selamatkan bangsa. Silakan Mbak Nova. Jadi gini Pak, kan akhir-akhir ini mulai awal Januari bencana itu silih berganti di Indonesia. Mulai dari bencana nasional kayak di Sulbar, gempa Sulawesi Barat, banjir Kalimantan Selatan, bahkan bencana-bencana lokal di Tegal dan sekitarnya juga sudah terjadi saat ini. Nah, atas dasar pandemi juga dan bencana-bencana yang silih berganti, dengan ini tim ACT cabang Tegal mengadakan program yang namanya Kapal Kemanusiaan. Kapal Kemanusiaan, oke. Jadi, menarik sih namanya. Iya, jadi kalau Kapal Kemanusiaan kita kirimkan bantuan logistik dari Tegal, dari masyarakat Tegal dan sekitarnya, seperti beras, kebutuhan pokok lain-lainnya, kita kumpulkan menjadi satu, lalu kita salurkan ke korban terdampak bencana, kayak misal di Kalimantan dan Sulawesi. Itu kan harus menggunakan kapal. Jadi namanya Kapal Kemanusiaan, seperti itu. Dulu juga udah sering ACT mengirimkan, melayarkan kapal kemanusiaan seperti ke Aceh, ke Donggala, ke Palu, ke Papua, bahkan ke internasional juga, ke Palestina. Kita mengirimkan 2000 ton beras menggunakan kapal tongkang gitu ke Palestina, ke pengungsi Rohingya, ke Suriah, ke Afrika juga sampai begitu Pak. Oke, dan hari ini yang akan disampaikan Mbak Nova, kira-kira stretching point-nya, tujuan kapal kemanusiaan mau kemana kita? Oh, kok kita? ACT ini mau membawa kita, masyarakat Tegal dan sekitarnya, terkait dengan program kapal kemanusiaan. Mungkin ada daerah tertentu yang menjadi fokus target utama dari ACT, atau mungkin mau dibagi rata gitu, atau mau didaratkan di Ihsaniyah aja kapal kemanusiaan. Bagaimana? Iya, baik. Jadi rencana awal kita mengadakan 2 kloter kapal kemanusiaan. Kloter pertama sudah kita layarkan pada tanggal 30 Januari kemarin. Kita layarkan di Pelabuhan Tanjung Priok ke
lokasi bencana nasional. Namun untuk kapal yang kloter kedua, kebetulan kita tidak jadi melayarkan untuk bencana nasional, tapi menyalurkan ke bencana lokal saja. Bencana lokal. Seperti banjir Pekalongan, terus pergerakan Semarang. tanah di Brebes juga. Kemarin yang baru. Terus Semarang dapat? Semarang termasuk Kan ke kok orang ACT-nya Oh, Semarang sendiri. beda lokal? Iya. Oh, Mbak, ngapunten. Kalau ACT Tegal sendiri wilayahnya apa aja? Kalau ACT Tegal, kita mengampu dari Pekalongan karena kebetulan di Pekalongan belum ada cabangnya. Jadi di Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes itu termasuk wilayah ACT Tegal, Pak. Terus Selawi gitu ya. Iya. Berarti Pantura ya. Di 4 kabupaten kota, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Sekali sedanan gitu. sekali di Pekalongan. Oke. Next, berarti untuk kapal kedua nggak jadi ke luar daerah, tetapi fokus ke lokal. Iya, benar Sejauh ini banget. mungkin apa yang sudah bisa digalang oleh ACT sebagai program kapal kemanusiaan yang kedua ini? Untuk program kapal kemanusiaan yang kedua, kami mengirimkan bantuan logistik, bahkan relawan juga kami kirimkan ke lokasi bencana banjir Pekalongan. Lah, untuk saat ini kita masih tahap pengumpulan, baru sebagian logistik yang kita salurkan ke pengungsi-pengungsi Pekalongan. Karena tahapnya kita juga masih mengumpulkan dana, kita masih mengumpulkan logistik seperti itu. Oke. Mbak, mungkin bisa dikasih sedikit gambaran aja kepada masyarakat. Ini saya lompat yang ke awal tadi yang dikirim melalui Tanjung Priok. Itu tadi dikirim ke luar Jawa ya? Iya. Ke Kalimantan, Sulawesi? Ke Kalimantan ada, ke Sulawesi ada. Itu pure sembako atau mungkin ada bahan-bahan lain atau apa? Untuk yang dikirim ada jatahnya. Jadi satu kapal itu 1.000 ton. Lah Tegal ini kebagian 10 ton. Oh, untuk ACT Tegal Iya. punya semacam kewajiban ya jadinya. Jatah gitu loh. Punya kayak jatah untuk isinya menyalurkan atau menggalang 10 ton. Menggalang dan menyalurkan. Oke, 10 ton. Isinya itu semua macam-macam atau 10 ton beras? Macam-macam. Beras kita ada, mie instan, baju-baju baru juga ada, popok bayi, keperluan bayi kita juga mengelayarkan kebutuhan. Itu diakumulasi juga. 10 ton? Iya. Atau beras 10 ton, popok 10 ton, pakaian 10 ton. Kapalnya nggak mau ATT ya. Oke, sejauh ini sudah terkumpul berapa ton, Mbak? Untuk kapal kalau kapal kamu udah selesai ya? Iya. Itu udah 10 ton udah tersalurkan ya. Oke. Nah, untuk yang program kapal kemanusiaan kedua untuk bencana lokal, sejauh ini sudah terkumpul berapa banyak atau apa aja gitu? hampir 1 ton sih kalau beras, tapi kita salurkan bertahap. Secara bertahap? Bertahap. Ya, karena bencananya nggak barengan ya? Iya. Oh, terus nanti akumulasinya tetap jalan? Tetap sampai jalan. 10 ton gitu? Iya, nggak masalah. Kok nggak nyampe 10 ton, habis kelong terus setiap hari gitu loh? Kita ikhtiar. Enggak kan? Ini udah terkumpul 5 ton, 5 ton udah tersalurkan. Ini belum 10 ton, ini baru 5 ton lagi gitu. Karena mipil kelong tiap hari. Berarti baru ke Pekalongan sama Brebes. Iya. Oke. Nah, ini kan juga bencana ya, memang bulan-bulan Desember Januari ini lagi dasar-dasarnya hujan ekstrim cuacanya. Memang bencana nggak pernah diminta dan nggak bisa ditolak ketika datang gitu ya. Ya, saya kira mungkin ACT punya semacam pilihan-pilihan atau prioritas, daerah prioritas. Apakah bencana yang A, B, C dengan kapasitas berbeda mendapat bantuan yang sama, atau mungkin ada sedikit berbeda dalam memberikan bantuan begitu? Kita menyesuaikan sih, kayak seperti di pergerakan tanah Brebes, itu lebih ke sembako sama makanan siap santap. Karena instan begitu. Iya, kalau pakaian kan mereka tidak terlalu membutuhkan. Beda dengan banjir di Pekalongan. Banjir kita beras, air bersih itu penting sekali. Iya. Dan pakaian, obat-obatan. Bahkan ACT sendiri juga memikirkan kebutuhan yang bahkan orang nggak memikirkan, kayak
kebutuhan bayi. Oh, Kadang iya. kan orang jarang sekali memberikan bantuan untuk kebutuhan bayi. POP kok. Iya, Popok gitu ya. susu juga. Padahal untuk bayi sendiri kan memang harus khusus gitu Iya, ya. iya. Karena bayi juga bagian dari orang yang harus dibantu ya. Iya, bahkan sering sekali saya dengar ada info bayi meninggal di pengungsian. Itu sering Iya. sekali. Gara-gara kekurangan popok. Mungkin kebersihannya juga, kedinginan Iya, juga, iya. begitu. Oke, mantap. Ya, kemarin juga ini sih Mbak, kalau Kecamatan Tirto ya yang terdampak Iya, begitu Tegal parah Dowo, ya. Tirto itu parah Tirto sekali. ya. Saya kemarin dapat flare juga dari teman yang di sana. Ternyata memang luar biasa banjirnya, dan sampai hari ini mungkin belum tuntas ya, Belum, masih tahap surut. tetap surut ya. Lumayan Ya konon memang di daerah sana tangannya terlalu rendah gitu ya. Baik Mbak Nova, nanti kita lanjut bincang-bincang kita. Jangan kemana-mana dulu pecinta RCA dan sahabat muslim. Kita masih bersama ACT Tegal untuk bincang-bincang kita tentang program-program dari ACT Tegal. Kita break dulu untuk sesaat dan tetap di 93.2 RCA Isania FM. SMK Isania Kota Tegal 93.2 RCA Isania FM. Pecinta RCA, kita masih mengikuti Community Talk Show bersama aksi cepat tanggap ACT Tegal. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ACT adalah salah satu di antara sekian banyak lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan menyalurkan banyak bantuan di berbagai tempat, mungkin di Indonesia, mungkin juga sudah merambah ke tingkat internasional. Nah, ACT Tegal sendiri tentu punya banyak program yang akan dilaksanakan dan sedang dilaksanakan. Ya, kebetulan Mbak Nova ada di studio, maka kita perlu tahu, nggak ada salahnya kita tahu program-program apa aja sih yang sudah ada di ACT Tegal, termasuk yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Ya Mbak Nova, mungkin belum sih semua orang mengerti tentang ACT ya. Saya sendiri ACT hanya ngerti luar-luarnya aja lah, karena kan kebetulan ya suka bincang juga sama teman-teman ACT begitu ya. Untuk program-program sendiri, selain yang tadi Mbak Nova ceritakan terkait dengan bantuan kemanusiaan, mungkin ada program lain yang sifatnya mungkin humanity juga gitu. Oke, jadi ACT sendiri itu ada 4 pilar ya. Yang pertama itu ACT sendiri, yang kedua ada Global Wakaf, Global Kurban, dan Global Zakat. Nah, kalau ACT itu mungkin lebih ke bencana alam dan penanggulangan bencana, bahkan pasca bencana juga kita membantu seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan kota kembali, pemulihan iya, gitu ya. pemulihan. Lah, sedangkan kalau yang global wakaf kaitannya dengan wakaf, kayak sumur wakaf pesantren. Jadi iya, kita iya. bangun sumur itu di Iya, pesantren. pernah dengar. Oke. Lumbung ternak wakaf, lumbung sawah wakaf. Lalu untuk yang global zakat, ya untuk mengolah zakat seperti zakat penghasilan, seperti itu. Termasuk penyaluran dan penggalangan. Iya, termasuk. Oke. Lah yang global kurban mengurusi tentang kurban. Jadi tidak melulu tentang bencana, nolong korban bencana, penanggulangan bencana, tidak seperti itu. Namanya kan lembaga kemanusiaan. Iya. Jadi kita ya bergerak di bidang kemanusiaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kemanusiaan. Iya, Oke. untuk anak yatim juga, bahkan disabilitas juga kita ikut membantu disabilitas. Jadi baru kemarin itu ada komunitas disabel datang ke kantor kita. Mereka berapa banyak orang ya? Mungkin 5 sampai 7 orang. Biasanya mereka datang itu bawa penerjemah. Tapi pas kemarin mereka datang tidak bersama penerjemah. Jadi dia ngerti bahasa isyarat gitu? Iya, pakai bahasa isyarat dan komunikasi dengan kita menggunakan kertas. Jadi ditulis. Kita nanya, kita pakai tulisan. Nanti dikasih satu-satu. Ada yang nggak bisa nulis juga. Gitu. Ada yang bisa baca? Ada yang nggak bisa baca? Nggak bisa ngomong kan? Kebetulan itu disabelnya tunarungu. Tapi bisa baca semua. Insya Allah bisa semua. Lah niatnya para disabel itu ingin sekali belajar ngaji, Pak. Jadi kan kalau
tunanetra itu kan bisa pakai Al-Quran Braille. Nah itu gimana kalau tunarungu gitu? Kita aja sampai masih kesulitan. Jadi nanti niatnya kita akan panggilkan guru ustadz yang mengerti juga bahasa isyarat. Nanti ustadznya akan kita datangkan dari Bandung atau dari luar kota. Untuk tempat kita sudah sediakan di rumah Taufid. Lah ini masalah biaya gitu. Jadi ustadznya aja kita panggil dari luar kota. Ya. Terus di sini juga ngekos atau di asrama atau kontrak seperti itu. Itu kan pasti butuh biaya gitu ya Pak. Betul. Lah setelah kita bahas biaya, para disabel itu nggak mau karena sebagian besar dari mereka itu di kalangan menengah ke bawah. Ada yang kerjanya bantuin ibunya jualan ayam, ada yang jualan es, ada yang bantuin di penjaga sekolah SLB, bahkan banyak dari mereka yang pengangguran gitu. Lah di ACT ini membantu mereka supaya bisa ngaji, membantu menyediakan tempatnya, ustadznya seperti itu, membantu pengumpulan dana lebih tepatnya. Untuk membantu supaya mereka bisa ngaji dan kita membantu ustadz. Benar gitu sekali. Itu sudah jalan atau memang baru rencana? Sedang running. Sedang runding, gitu ya. Perlu berapa lama rundingannya? Kita kan nggak menjanjikan gitu loh, kita mengusahakan seperti usahakan itu. ya. Oke, tapi ustadzah sudah ada ya? Insya Allah sudah sudah ada. ada. Tinggal bagaimana dari sisi mana dana itu mau digalang, mau diambil gitu ya. Mungkin mengetuk para hati para dermawan. Siapa tahu hari ini lagi dengerin, wah mulia sekali ini ya gitu. Membantu mereka para disabilitas. Saya nggak bisa ngebayangin sih Mbak ngajar orang yang misalnya dia gagap bicara atau gagu bicara, lebih-lebih mereka yang nggak bisa dengar gitu. Nggak bisa dengar. Mungkin lebih parah dia nggak bisa dengar. Kalau yang dia bisa lihat tapi nggak bisa bicara, mungkin masih mending. Ya, dia bisa dengar gitu ya. Tapi nggak bisa dengar, kita ngajarin ngaji loh ya. Itu jadi Mahrajnya PR dan sih lain-lainnya. buat kita. Kalaupun bahasa isyarat, kelihatannya juga gimana ya? Mungkin kita bicara kaf sama kof, isyaratnya gimana? Menjadi PR-nya ACT lah. Oke, mudah-mudahan Bu Nova bisa menyelesaikan masalah ini dengan teman-teman dan tim OTC, dan harapannya Bapak Ibu para dermawan yang mungkin bisa dengerin acara ini terketuk hatinya untuk bisa membantu mereka kaum disabilitas untuk bisa belajar mengaji melalui programnya ACT gitu. Oke. Itu menjadi wilayahnya ACT ya, bukan global wakaf hurmatul zakat itu ya. Itu ACT sendiri. ACT sendiri ya. Itu ada list sendiri nggak ACT apa gitu? Di split lagi nggak? Banyak sih, ada bencana alam, infrastruktur. Kalau yang ini ikutnya apa Mbak? Yang Sosial. Sosial Iya. gitu ya. Ada juga medis, juga ada. Medis berarti khusus mengobati orang sakit atau bikin rumah sakit? Enggak, mengobati orang yang sakit. Mengobati orang Dan yang sakit. orang yang ekonominya di bawah Membantu juga. pengobatan gitu. Membantu pengobatan mereka-mereka yang tidak mampu berobat ke rumah sakit. Iya, benar sekali. Digratiskan gitu ya. Kemarin sempat ada Hah? Satrio Aji Purnomo. Satrio Aji Purnomo itu Satrio Aji Purnomo? Oh bukan. Namanya mirip. masih SMK kelas 3. Rumahnya iya. di Jati Bogor. Jati Bogor. Jadi dia menderita TBC. Nggak cuma TBC sih, TBC, paru-paru basah, asam urat, asites. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Penampungan penyakit ya Mbak? Nggak bisa ngapa-ngapain, cuman berbaring doang di tempat tidur. Gitu ya. Dan kita bantu untuk pendampingan medis sih. Soalnya kalau di medis kebetulan Aji ini sudah di Kartu Indonesia Sehat udah terdaftar. Udah KIP, KIS. Jadi kita paling cuman pendampingan medis. Kayak transportasi dia bolak-balik kontrol ke rumah sakit gitu. Sama edukasi ya supaya dia tetap kuat. Tapi bisa ditangani Mbak? Masih. Sampai saat ini masih dalam gitu. proses itu. Jati Bogor. Jati Bogor, Jati Merta. Saya lewat setiap saat masalah Jati Merta. Dia juga hafiz juga. Oh iya. Hafiznya ketika dia sekolah atau mondok? Cerita dari ibunya sih dia SMP-nya mondok, terus
hafal Quran juga 10 juz. Cuman untuk saat ini kan jarang dibaca. Oh gitu. Jadi mungkin agak sedikit lupa. Ada yang lupa ya, ditambah dia harus melawan penyakitnya. Gitu ya. Oke deh. Iya. Itu Satu Muslim Pecinta RCA, beberapa program yang memang cukup banyak saya kira yang harus ditempuh sama tim ACT Tegal. Ya saya kira itu semua tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ditopang oleh semua kalangan ya Mbak ya. Iya benar banget. Atau di ACT sendiri memang sudah punya donatur khusus Mbak? Kebetulan kami sudah banyak mitra-mitra Banyak ya, yang ya. kerjasama dengan kita seperti YBM PLN, Pertamina, terus untuk ponpes juga kita sudah menjalin mitra dengan mereka. Gitu ya. Baik, ya mudah-mudahan tadi disampaikan banyak kalangan yang memang sampai saat ini mungkin masih mencari-cari tempat untuk menyalurkan hartanya. Bisa jadi kok melalui salah satu program yang ada di ACT Tegal, bukan begitu Mbak? Benar banget. Oke, baik, kembali lagi ke program Kapal Kemanusiaan yang saat ini masih terus digalang dan berjalan untuk program yang kedua, di mana sebagian sudah tersalurkan ke bencana-bencana lokal. Saya sih berharap Tegal nggak ada bantuan dari ACT Mbak. Tegal aman gitu, Iya. selamat. Iya, kalau saya nggak berharap bantuan berarti kan aman gitu kan. Berarti kan harapannya Tegal aman. Iya, amin. Itu bantuannya ACT buat daerah lain aja. Oke, sejauh ini Pak yang sudah digalang secara totalitas dari yang sudah ditempuh sama ACT antara bantuan nih, mungkin kan sembako ya, sembako kan macam-macam ya, sembako, pakaian dan lain-lain. Mungkin yang paling besar persentasenya mana Mbak? Yang paling besar beras. Beras ya. Presentasinya. Karena kita kan menggalang dananya dibantu sama komunitas juga. Oh iya. Nah, komunitas seperti mahasiswa UPS atau komunitas kayak Pespa gitu juga ikut bantu galang dana. Kalau untuk komunitas sendiri sih mungkin galang dananya berupa uang. Oh gitu. Nah, tapi kalau yang kayak logistik itu biasanya tim kami partnership silaturahmi ke masjid taklim atau ke usaha-usaha mikro atau ke masjid-masjid. Nah, di situ di majelis taklim ini kayak ngumpulin kayak supermi satu orang bawa satu orang bawa dua, dikumpulin sampai berdus-dus seperti itu. Iya. Beras juga mereka antusias banget Pak. Gitu ya? Ngumpulin satu kepal lama-lama berkarung-karung gitu. Oh iya. Lah untuk pakaian kita sih tidak menganjurkan untuk pakaian yang layak pakai, pakaian bekas. Karena kan lagi Covid seperti ini gitu. Iya. Jadi dianjurkan rentan juga ya. Iya. Pakaian yang baru. Yang baru aja lah. Lah, ada cerita lucu nih. Jadi gimana? Saya ketawa dulu ya. Udah. Jadi pas sebelum pemberangkatan kapal kemanusiaan yang pertama, memang banyak sekali orang mondar-mandir di depan kantor kami gitu. Ada orang tiba-tiba berhenti nengok-nengok, ini ya mungkin ya kantor ACT kayak gitu. Nah terus banyak sekali orang yang seperti itu. Nah hari itu tiba-tiba ada satu keluarga pakai mobil, tiba-tiba masuk nurunin berkarung-karung. Kita kaget loh. Apa ini kok tiba-tiba masuk ngeluarin karung-karung banyak banget gitu. Nah si bapaknya ini cerita, katanya dia dapat telepon dari anaknya itu tinggal di Kalimantan, jadi yang terdampak bencana banjir. Lah anaknya tuh nelpon suruh baju-baju yang di toko di Tegal itu disalurkan lewat ACT untuk korban di Kalimantan. Oh gitu. Jadi itu yang karung-karung 4 karung besar itu isinya baju baru semua. Baju baru Pak. ya, mas plastikan. Ratusan baju baru, mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan yang balita, bayi juga ada. Masya Allah sekali. Iya. Itu terdetak nggak siapa bayi nimnya itu? Enggak sih. Cuman pasti kita salurkan. Iya. Enggak, artinya ini yang tadi seperti ceritaan anaknya di Kalimantan telepon, nggak nyebutin nama, inisial di mana gitu nggak? Enggak ya. Ya udah. Tiba-tiba hanya tetap nyampe ya Mbak ya. Sampai terharu tuh, cerita sendiri sampai terharu ya. Mbak Nova melo juga ya orangnya ya. Kalau dengar cerita sesuatu yang haru,
meneteskan air mata atau nangis? Itu ada tisu Mbak? Karena kalau kita belum lihat langsung, gitu ya? kita tuh nggak bisa tersentuh gitu loh. Karena kalau cuman paling lihat di internet, lihat di televisi mungkin biasa aja kayak gitu. Kalau kita belum lihat langsung orang pengungsian tuh kayak gimana, kita nggak bisa ngerasain tersentuh gitu loh Pak. Sejak di Tegal sudah lihat secara langsung pengungsian di mana? Kalau di Tegal sendiri, saya kan kalau ada program, saya terjun implementasi. Kayak di Gembong Dadi kemarin di rumahnya Mbah Tomo yang udah tadi yang kena banjir itu ya? Enggak, kalau di Gembong Dadi itu programnya kita bedah rumah. Ya bedah rumah. Oke. Mbah Tomo itu udah 95 tahun lebih hidupnya sebatang kara. Tinggal di sebuah gubuk kecil itu aja di pemakaman. Iya. Tengah-tengah pemakaman. Di pinggir yang termasuknya tanah pemakaman. Lah di sampingnya itu kandang kambing gitu. Jadi kandang kambing miliknya? Bukan milik orang lain. Dan kondisinya tuh dia sebatang kara. Tidak bisa melihat. Pendengarannya juga udah terganggu. Tinggal seorang diri di gubuk kayak gitu. Kita datang, terus alhamdulillah kolaborasi juga dengan Lanal TNI Angkatan Laut Tegal. Kita bangun rumah yang baru untuk Mbah Tomo. Di lahan yang berbeda atau di lahan yang sama? Di lahan yang sama. Berarti dirobohkan dulu. Iya, dan alhamdulillah dapat support juga dari pemerintahan situ juga gitu. Dari media-media kayak Suara Merdeka juga ikut support juga. Berapa lama dibangun? Kalau dibangun sih nggak lama, orang cuman gubuk doang layak kan. Huni aja ya, layak huni. Paling rubuhnya aja gak ada sehari udah dirobohkan karena dibantu sama TNI kan tenaganya gitu. Ya, yang penting layak huni gitu ya, dan lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Mau nangis Mbak? Mana nangis? Iya, sesuatu yang mengharu biru terkait dengan kemanusiaan memang tidak akan pernah luput dari perhatian orang-orang yang punya jiwa kemanusiaan tinggi ya. Dan hampir dipastikan siapapun ketika dia memang punya naluri seperti itu akan tersentuh hatinya dan dipastikan meneteskan air mata. Kalau enggak, datanya mungkin patut ditanyakan di hatinya. Baik, sembari Mbak Nova menyeka air mata dulu, kita break dulu sejenak Mbak. Boleh diusap-usap deh, itu ada tisu, silakan. Jangan pakai kerudung, nanti kotor. Jadi kemana-mana pecinta RCA Saat Muslim, kita masih bersama CT Tegal sampai jam 10 siang di Humanity Talk Show. Kapal akan segera kembali berlayar. Kali ini menuju Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Bertindak cepat menolong saudara, meluaskan jejak kedermawanan bangsa. Selepas mengirim ribuan ton pangan dan bantuan logistik untuk Lombok, Palu, Papua sampai penjuru Indonesia, serta 1.000 ton beras ke Afrika, 1.000 ton beras untuk pengungsi Suriah, 2.000 ton beras untuk pengungsi Rohingya, dan 2.000 ton beras ke Palestina. Karena kini Sulawesi Barat sangat membutuhkan kita, saatnya kirimkan kembali kapal kemanusiaan, bukti kepedulian untuk sebangsa bersama aksi cepat tanggap. Bergerak bersama, selamatkan bangsa. ACT, aksi cepat tanggap. SMK Ihsaniyah, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Subodro nomor 14, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Ihsaniyah. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Ihsaniyah terhadap masyarakat. SMK Ihsaniyah selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik. Dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Ihsaniyah berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah, KJKS Bina Umat Mandiri dan lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain. SMK Ihsaniyah semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Ihsaniyah berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah, kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Tahun ini kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama, jurusan perbankan syariah. Yang kedua, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, jurusan agribisnis. Yang keempat, jurusan broadcast radio. Dan yang kelima, jurusan broadcast televisi. Untuk itu, kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Ihsaniyah, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Ihsaniyah, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis, tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya, untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Ihsaniyah, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA
yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Isania memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV, dan studio radio. Bersama Isania, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah. Dari kawasan Damai, Sumbodro 14 Kota Tegal, 93.2 RCA Isania FM, unik dan mendidik. Sisi lain dari ACT yang terkait dengan program-program kemanusiaan yang sudah tersentuh di beberapa wilayah Tegal, daerah mana yang kayaknya paling berat untuk ditempuh misalnya? Karena kantor kami di perkotaan ya, Jalan Kolonel Sugiono. Jadi kita biasanya tuh geraknya tuh area Pantura seperti itu. Jadi kalau untuk ke Slawi, ke selatan kita masih kekurangan personil seperti itu. Kalau boleh tahu, untuk ACT sendiri yang di bidang Imbahan Nova ini memang berapa personil? Kalau di kantor ACT Tegal sendiri kan tergolong cabang yang masih baru, baru 1 tahun, baru awal 2019 Oktober didirikan. Jadi untuk karyawan sendiri sih totalnya 8. Cuma beda-beda divisi. Beda-beda divisi. Cuman kita dibantu sama relawan, namanya MRI kalau di ACT ini, Masyarakat Relawan Indonesia. Iya, saya kayaknya pernah dengar deh MRI deh. Iya, pernah dengar itu MRI. Itu relawan underbownya ACT gitu. Iya. Dan bergerak di bidang yang sama atau bergerak atas komando ACT? Atas komando ACT. Jadi kalau kayak di Banjir Pekalongan kita terjunin MRI ke lokasi. Kalau relawan tuh banyak ya, relawan banyak. Itu ada rekrutmen khusus? Ada, kalau di kita ada pendaftarannya, biasanya lewat websitenya relawan.id. Ada kriteria khusus? Enggak juga sih. Nanti setelah itu kan bisa digabungin, misal asalnya daerah Tegal, nanti gabung sama MRI Tegal. Gitu. Asalnya Bumiayu sama MRI Bumiayu, seperti itu. Daftarnya bisa di mana aja? Bisa lewat website ya. Lewat website ya. Ya nggak ada kriteria khusus ya Mbak, misalnya harus laki-laki umur sekian, enggak sih, berbadan kuat gitu. Yang penting punya jiwa sosial. Jiwa gitu sosial ya. Ya, tentunya di situ ya. Karena yang akan kita sentuh memang hal-hal yang berbau sosial. Ya. Iya. Nggak ada gajinya. Digaji sama Allah. Digaji sama Allah ya. Ikhlas gitu ya. Oke, program ke depan Mbak yang akan dilaksanakan ACT terkait selain dari program kapal kemanusiaan kedua yang sampai sekarang belum tuntas karena baru 5 ton loh ya tadi. Baru berapa? Kurang tahu sih jumlahnya berapa. Kisaran berapa kira-kira? Kemarin sudah diangkut 50 kilo. 50 kilo. Terus 50 kilo atau 5 kintal atau 50 kilo beras. 50 kilo. Untuk hari Sabtu kemarin, Sabtu Minggu kemarin. Lah untuk kemarin juga udah nyalurin 200-an kilo.
ke Pekalongan. Jadi kan bergilir. Gilir ya. Tapi kalau diakumulasi dari rangkaian itu sudah ada separuhnya dari target? Belum, masih agak. Masih jauh ya. Iya, langkah-langkah ke depan mungkin yang digalang sama ACT terkait dengan program kemanusiaan kapal kemanusiaan kedua yang belum memenuhi target. Kira-kira apa tetap diprioritaskan di situ atau sekiranya mungkin ketika ada program lain yang memang disentuh atau gimana? Jadi kalau di ACT sendiri sih lebih mengutamakan yang emergensi kayak bencana seperti itu, tapi tidak melupakan program-program yang sebelumnya sudah ada seperti itu. Jadi insya Allah kita sedang proses LTW. Apa itu? Lumbung Ternak Wakaf. Lumbung Ternak Wakaf. Jadi kayak pemberdayaan pondok pesantren gitu. Kita ngasih bibit, nanti pesantren yang ngolah Ternaknya? ternak kambing. Sebentar, mungkin beda nama aja. Saya dulu pernah dengar istilah gaduhan ternak. Mungkin sama ya? Mungkin sama sih, cuma beda gaduhan ternak istilah. dikumpulin dalam satu tempat, dikembangin gitu. Iya. Dirawat sama pondok pesantren itu. Bagi Nanti hasilnya yang separuh untuk perawatan yang di pondok pesantren itu, separuhnya kita bikin pengembangan lagi di ke pesantren tempat lain. Iya. Apa tadi namanya? Lumbung Ternak Wakaf. Ternak Wakaf. Oke. Bibitnya sendiri itu dari wakaf orang atau dari pengurus beli atau jatuh sendiri? Jadi kan kita ada tim khusus namanya partnership. Nah, partnership itu yang cari mitra-mitra. Kayak donatur-donatur seperti itu. Nah, kemarin alhamdulillah dapat donasi juga dari YBM PLN 22 juta untuk beli kambingnya. Duit semua itu? Iya. Duit semua? Iya, alhamdulillah. Lalu kita juga kerjasama juga sama Ustadz Basir yang jadi kalau kita mau bikin ternak, kita juga ada pelatihannya gitu. Jadi santri-santri ini dilatih sama Ustadz Basir untuk selanjutnya ngelola lumbung ternak itu. Gitu. Oke. Sejauh ini untuk lumbung ternak yang sudah terrealisasi kambing, selain kambing mungkin belum, baru kambing di ya? Insya Allah Pondok Pesantren Subul Salam Margadana. Subul Salam Margadana. Sini Iya, dekat ya? Dekat. Ada berapa ekor Mbak yang udah dikembangin Mbak? Kalau Sempat gitu enggak? Enggak sih, karena harga kambing kemarin saya dengar 1,6 ya, karena itu udah mendekati Idul Adha. Nah, nanti yang uang dari YBM PLN itu dibagi buat beli kambing sedapatnya gitu. Iya. Ternyata dikembangin ya? Dikembangin. Subul Salam ya, Subul Salam. Itu santri cewek cowok atau cowok semua? Cewek cowok ya. Oh belum sempat survei, belum sempat kesana. Bukan bagian saya sih kalau gitu ya. Oh iya ya, ini bukan. Kalau saya kan marketing komunikasi, hubungannya sama media gitu. Tapi tetap yang tetap tahu lah. Iya, program itu terlaksana, semuanya harus ngerti ya Mbak ya. Lumbung Ternak Wakaf. Ya mudah-mudahan suatu saat ini nanti ada titipan dari Ahnia yang kemudian nitip ternak, mungkin selain kambing ya bisa jadi sapi. Itu kan kalau juga sih. Program Lumbung Ternak Wakaf itu kan sistemnya berkesinambungan, jadi nggak putus gitu loh. Kalau medis itu kan kalau pasien udah sembuh udah. Tapi kalau lumbung ternak itu kan bisa jadi orang donasi ngalir terus. Iya, ngalir terus. Karena kan yang tadi Mbak Noah bilang bukan selesai sih, di sini berkembang, kemudian mungkin diambil beberapa untuk pengembangan tempat lain, di tempat lain mungkin dikembangkan lagi, berkembang lagi, diambil lagi dan terus itu ya, sampai mungkin nanti lumbung ternak itu bisa memenuhi Pulau Jawa gitu ya. Amin, insya Allah. Ya, bukan hanya kambing dah, mudah-mudahan satu saat sapi. Sesekali juga lumbung wakafnya ternaknya onta deh. Ternak onta. Susah ya di sini kalau onta ya. Ya, gitu, cara merawatnya dan cari makannya juga susah. Oke Mbak Nova, 1 jam Mbak cukup Mbak kalau pincang-pincang tentang kemanusiaan. Iya nggak kerasa ya udah. Nggak cukup 1 jam. 1 hari mungkin baru kerasa, Pekelnya baru kerasa ya. Mbak, mungkin pesan-pesan moral yang akan disampaikan oleh ACT secara umum maupun Mbak Nova secara pribadi di hari ini untuk masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya. Kami dari ACT
berharap semua lapisan masyarakat, entah itu perorangan, organisasi, kelembagaan, bahkan pemerintahan, mari ikut bersama kami membantu saudara terdampak bencana, untuk saudara yang membutuhkan gitu. Karena sedekah itu amalannya dahsyat sekali, Pak. Betul. Jadi kan ada di surat Al-Qur'an, Al-Munafikun ayat 10 kalau nggak salah. Itu yang orang mati aja pengen dibangkitkan untuk sedekah. Jadi kan Masya Allah sekali sedekahnya. Kita ngajak orang sedekah itu sebenarnya kita nolong mereka. Dan sedekah itu nggak cuman harta kok. Dan Tenaga. nggak harus menunggu kaya. Iya, tenaga bisa, doa juga bisa, senyum juga ibadah seperti itu. Jadi mari semoga bencananya cepat selesai, dan mari bersama-sama membantu sesama dengan sedekah. Insya Allah amalnya kita dapat dan sangat bermanfaat juga untuk penerima manfaat. Seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Nova. Ya, saya jadi ingat sih, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu kan juga ada penggalangan kemanusiaan juga. ACT saya ingat waktu itu menggunakan label budaya kalau nggak salah, itu bareng sama Mas Haryo kalau nggak salah. Mbak Nova pernah dengar? Beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah, akhir tahun atau awal tahun saya lupa. Di mana? ACT Tegal waktu itu. Tepatnya di mana ya saya lupa, Duku Turi atau di mana itu. Itu melibatkan Mas Haryo itu, Mas Haryo Firman untuk Susmono itu. Pakai kelihatannya pakai budaya wayang santri kalau nggak salah. Mungkin Beberapa waktu yang lalu sebelum aku saya masuk pernah. ke ACT mungkin. Nggak tahu deh. Saya lupa timingnya, tapi saya lihat dipublis kok di media sosial juga. Dan saya juga akrab sama Mas Haryo. Itu ACT Tegal. Oke, Mbak Nova, 1 jam sudah hampir kita lewati dan nggak terasa banget. Mudah-mudahan bukannya sekali ini ACT nanti tetap akan berbagi informasi minimal, karena melalui edukasi seperti ini masyarakat jadi tahu. Karena kalau Mbak Nova nggak bicara di radio, saya kira juga nanti agak terpampat informasinya ya. Oh, ternyata masih banyak yang butuh bantuan melalui ACT. Terima kasih Mbak Nova, sukses untuk ACT. Oh ya, jadi ada tambahan sedikit. Boleh? Untuk yang pengen donasi, Hmm. kalau mau datang ke kantor, Di mana monggo kantornya sih? gitu. Kantornya dari dulu belum pindah di Jalan Kolonel Sugiono nomor 61. Oh, Sugiono. Jadi lampu merah Maya. Iya, ke Nah, itu selatan. ke barat. Oh, barat. Daerah Ke arah terminal. situ. Iya, ke arah terminal. Selatan jalan. Jadi pajak Pratama, Oh iya ya. sebelah baratnya berapa rumah itu kantor ACT. Persis berjalan ya. Iya, di pinggir jalan. Oke. Atau mungkin bisa lewat rekening kami juga bisa. Oke, boleh disebutin nggak apa-apa, pernah ada yang dengerin? Rekening kami ada 3, BNI Syariah, Mandiri, sama Muamalat. Nah, untuk BNI Syariahnya 88 0000 8285. Apal ya? Alhamdulillah hafal semua, Pak. Kalau rekening apal ya? Kalau yang Mandiri 127 00 10310 983. Sedangkan untuk yang Muamalat 512 0222 222 atas nama Aksi Cepat Tanggap. Yakin nggak kebalik ini? Enggak. Masya Allah. Udah di luar kepala sebenarnya. Baik, terima kasih Mbak Nova. Mudah-mudahan ini juga menjadi ladang amal Mbak Nova dan kawan-kawan di ACT untuk investasi akhirat dan masa depan ya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sahabat cinta RCA, demikian kita ikuti bersama Community Talk Show kemanusiaan bersama tim ACT Aksi Cepat Tanggap Kota Tegal. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Terima kasih kebersamaannya. Jam 10 nanti ada daring lagi, jadi nggak mau mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCA Islam dan yang biasa. Kapal akan segera kembali berlayar. Kali ini menuju Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat.
bertindak cepat menolong saudara, meluaskan jejak kedermawanan bangsa. Selepas mengirim ribuan ton pangan dan bantuan logistik untuk Lombok, Palu, Papua sampai penjuru Indonesia, serta 1.000 ton beras ke Afrika, 1.000 ton beras untuk pengungsi Suriah, 2.000 ton beras untuk pengungsi Rohingya, dan 2.000 ton beras ke Palestina. Karena kini Sulawesi Barat sangat membutuhkan kita, saatnya kirimkan kembali kapal kemanusiaan, bukti kepedulian untuk sebangsa bersama aksi cepat tanggap. Bergerak bersama, selamatkan bangsa. ACT, Aksi Cepat Tanggap.